Saya heran, kenapa kok bisa dimakamkan di sini kalau masih ada kaitannya dengan Temenggung Kolopaking, entah itu kerabat atau apa ya. Harusnya kan komplek jadi satu di sana. Yang pernah kita review itu di part 1. Oh, sekarang sudah ada apa? Ya, saya sudah di tanjakan, teman-teman. Sekarang sudah ada ininya. Pemerintah Kabupaten, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, objek diduga cagar budaya makam Tanteng ini. Kalau gitu kita langsung saja menemui beliau, Mbah Pujo. Ya. Kayaknya ini Mbah Pujo bersih-bersih rumput ini kayaknya. Ya, ini. Assalamualaikum, Mbah. Ini mau sedang lagi mau lapor sama Jurusi. Oke, teman-teman, sambil santai, sambil tanya jawab sama Mbah Pujo. Kayaknya nggak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah nyebutin dia Mbah Pujo, sesepuh yang ada di desa sini. Usianya 93 tahun. Alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan. Maaf, Mbah, minta waktunya sebentar, Mbah, ya. Ya. Ya, siap, Mbah. Nah, saya ulang. Oke, Mbah. Ini istrinya Temenggung Kolopaking ketiga, Ya. tapi dari Cina, gadis Cina. Nah, kok bisa dapat istri Cina itu emang Temenggung Kolopaking itu orang Cina, Mbah? Bukan. Waktu itu kan Kolopaking melawan penjajah Belanda. Memang yang namanya Kolopaking anti penjajahan. Nah, waktu itu karena untuk melawan Belanda itu kekurangan tenaga, maka di Temenggung Kolopaking ketiga merekrut pemuda-pemuda dari kalangan Tionghoa, Cina. Nah, ini Mbah Tanteng Nio ini termasuk pemuda awalnya, karena beliau seorang perempuan berpakaian seperti pria. Tapi Temenggung Kolopaking ketiga belum tahu begitu. Nah, bisanya tahu kalau dia perempuan itu kan pada suatu sore iseng-iseng latihan. Lantas itu gelunya kecawel kok udar, rambutnya panjang sampai lutut. Nah, Temenggung Kolopaking yang namanya Raden Mas Sulaiman itu tertarik, dipinang dan dijadikan istri kedua atau ketiga. Itu ceritanya. Jadi ini bisa istri kedua atau ketiga? Iya. Temenggung Kolopaking berapa? Iya, Temenggung Kolopaking ketiga. Ketiga. Iya. Memang waktu itu beliau Temenggung Kolopaking ketiga itu yang pada waktu kancah revolusi bangsa Indonesia itu sedang anget-angetnya. Sebab bersamaan dengan perlawanannya Pangeran Diponegoro melawan Mataram, melawan Kumpeni lah. Tuh. Jadi Temenggung Kolopaking ketiga juga bergabung dengan tentaranya Pangeran Diponegoro. Itu sejarahnya begitu.
Nah, kok mengapa dimakamkan di atau terpisah di tengah sawah seperti ini, Mbak? Enggak jadi satu di komplek pemakaman Itu para Temenggung gitu. beberapa indikator kita dipakai. Satu, etnisnya lain, mungkin Oh, iya, agamanya ya, pun iya, mungkin agamanya pun lain. Kedua, tradisi secara Cina waktu itu yang masih feodalis, itu kalau dimakamkan ya pemakamannya seperti ini, memakan tempat. Nah kalau dibarengaken sama sana kalau bang ya tidak Oh iya, betul, ya. betul sekali. Ya, betul. Iya begitu. Iya. Ini bisa dibilang satu pemakaman Bisa untuk 10, 15, iya. Ini masalahnya begitu. ya, Mbak. Jadi kemungkinan karena etnisnya lain, mungkin pada waktu itu agamanya lain. Tapi setelah menjadi istrinya Temenggung Kolopaking III, mungkin dia ya masuk Islam. Ini kemungkinan besar. Tapi kalau yang istri-istri lainnya dimakamkan di sana semua ya, Mbak? Iya, Kemarin ya? iya. Di sana di Kalijirek Kolopaking itu makamnya malah ada putranya Panembahan Senopati, istrinya Kolopaking I atau Kolopaking II. Iya, iya. Tapi tidak dimakamkan di dalam kelambu. Itu kan ada bangunan seperti rumah, tapi itu dikasih kelambu. Dulu itu terbuka, itu sekarang ditutup. Tapi sayangnya nggak ada tulisan yang menjelaskan sejak tahun berapa pemakaman ini dibangun Ya, itu. ya, Mbak? Atau mungkin istri Kolopaking yang ketiga itu dimakamkan di sini itu di situ kayaknya nggak ada ya, Mbak? Nggak ada itu. Maka ini prasastinya ini memang saya sendiri tidak tahu ya. Waktu saya ikut bekerja membangun makam ini, Iya. Oh, Mbak ikut pernah? iya, tapi tidak tanya tahun berapa Mbah Tampeng Nio dimakamkan. Mungkin ya sekitar tahun berapa itu perang di Ponorogo itu. Kan 825 sampai 830. Iya. Itu perangnya di Ponorogo loh. Nah ini waktunya sama itu. Jadi tidak jelas dalam prasasti. Cuma itu ditulis Ya. itu KRT Raden Ayu Temenggung Kolopaking Ya, KRT ketiga. Istrinya Raden Mas Sulaiman Kertawangsa. Jadi nama Sulaiman itu nama kekeluargaan, tapi nama jabatannya adalah Temenggung Kolopaking III. Nah, apa ini juru kunci yang di sini juga sama dengan juru kunci yang ada di Temenggung Kolopaking, Mbak? Ya sama. Maka dulu waktu belum ada penjelasan, saya yang sering meresiki dengan ahli waris dari Mak Ping, yaitu yang namanya Bambang Hongyok. Ya. Datang ke tempat saya, mari Jo, meresiki makamnya Mbah Peng, ya Mak Peng begini. Tapi setelah Bambang Hongyok meninggal, ini wewenangnya itu juru kunci Kolopaking di Kalijirek. Tapi ini kayaknya tidak terurus, ini alang-alangnya sampai lemu. Kita lihat ini apa ya, kotor sekali, Mbak. Iya, maka saya kemari mau nengok, nanti lapor sama juru kunci. Ya, bagus itu, Mbak. Iya, Istilahnya ada ya ada kepedulian, iya. ini ya apa ya, istilahnya mengandung sejarah. Nah, Tetap mengandung sejarah. Apalagi itu tadi sebelum saya menemui Mbak, saya itu melihat ada itu papan dari dinas, Mbak. Berarti ada perhatian dari dinas. ya ini memang dulunya
waktu belum kami pugar, Ya. itu ya tidak ada papan nama begitu. Soalnya pemerintah tidak tahu. Nggak mau peduli ya. Ya kalau paling 3 saja tidak terpeduli. Setelah ada hari jadi Kebumen, pada waktu itu, tahun berapa saya lupa, nah itu baru ada perhatian terhadap makam Kolopaking yang di Kalijiret, dan sekaligus diusulkan oleh narasumber Kolopaking bahwa itu yang di tengah sawah juga masih kerabat Kolopaking. Lantas sekarang dipasang dan diziarahi pada waktu itu. Lantas menambah lagi di sebelah sana Kuarasan itu yang asal mudanya Temung Kolopaking juga, Kolopaking semua yang namanya Mbah Bojonolo itu juga diziarahi. Tadinya ya tidak ada peduli. Jadi prosesnya memakan waktu lama. Iya, iya. Nah, seharusnya kan apa ya? Orang ini pemakaman sejarah, terus ada perhatian dari apa itu dengan kebudayaan, kalau sudah dipasang perang. Yang saya pertanyakan kenapa nggak ada akses jalannya loh, Bang, yang maaf menuju ke sana itu. Iya. Harusnya kan ada akses jalan gitu. Mungkin yang membuat istilahnya orang mau berjarah ke sini atau apalah, nggak tahu karena nggak ada akses jalannya, Mbak. Itu waktu kami memugar makam ini, saya dengan Bambang Hongyok itu keturunan Kolopaking, itu sudah membeli tanah selebar 2 meter kali sana, tapi tinggal berapa meter tidak terbeli karena harganya terlalu tinggi. Lantas setelah Bambang Hongyok meninggal, tidak ada yang peduli. Kelompok minoritas Cina nggak ada yang. Nah ini kalau memang Kolopaking ini masih ada kepedulian, apalagi pemerintah, nah itu mumpung saya masih bisa jadi narasumber dongnya, tapi ya entah bagaimana lah. Dongnya begitu. Itu tinggal masang saja apa. Tapi ada sebagian yang sudah terbeli. Terbeli. Ya sepanjang lebarnya sawah ini sampai pinggir ratan itu yang sawahnya mundur gitu. Iya, itu yang punya ini seorang guru tapi ngotot. Ya biasa malah namanya orang. Hanya berapa meter saya beli minta Yamaha. Nah, itu saya tahunya begitu, dulu saya belikan saja Yamaha masih 10 juta. Berarti Mbah selalu ya sedikit banyak tahu sejarah tentang pemakaman dan histori Temung Kolopaking, juga ikut andil juga ya Mbah dalam apa pembangunan makam ini ya Mbah. Iya, saya ikut. Maka dari itu kan rekomendasi dari teman, kalau teman saya Mbah kalau ingin menguak histori tentang pemakaman Temung Kolopaking itu ketemu sama Mbah Pujo. Memang dia bukan ahli sejarah tapi kan dia orang sepuh dan yang disepuhkan, mungkin tahu begitu Mbah. Secara histori itu ada bukunya. Oh, ada bukunya juga ya? Bukunya itu di tempatnya anaknya kakak saya. Oh, ada ya Mbak. Kepala sekolah wedok di Jatisari. Itu lengkap disimpan di sana. Tapi saya kan harus membaca, kalau lebih detail saya harus membaca, tapi tidak sempat. Ada bukunya. Mengapa sampai hari jadi Kebumen 2 kali? Itu ya karena narasumber yang betul itu yang ada pada buku. Tapi waktu itu yang dimenangkan narasumber dari Arum Binang. Karena waktu itu ya agak ngotot-ngototan lah masalah hari jadi Kebumen. Jadi dulu
Hari Jadi bulan Januari sesuai dengan sejarahnya Belanda. Jadi hari jadi Kebumen sesuai Yang sesuai dengan sejarah ya bulan Agustus. Sekarang sudah diganti perdanya. Itu orang-orang yang pro Kolopaking di daerah Ambal itu ya tidak cocok lah. Ya, karena daerah Ambal itu dulu juga Kabupaten Kolopaking. jadi Ambal Kabupaten Kolopaking. Iya. Sama dengan Karanganyar ya Kabupaten Kolopaking. Luas ya. Iya. Wilayahnya ya. Iya. Lantas Kutoarjo ya Kabupaten Kolopaking. Trenggalek ya Kabupaten Kolopaking. Trenggalek sih mana, Mbah? Ya itu dari Madiun Idul-Ngetan. Oh, Jawa Timur. Iya, itu Jawa Timur, Jawa Bisa. Tengah. Iya. Nah itu dalam satu hari, saya ulang, ini kemarin sudah bilang. Ya. Dalam satu hari, 4 kabupaten itu digabung dengan kabupaten buatan penjajah. Ya. Nah ini bulan Januari itu. Ya. Tapi yang betul kalau Kebumen sebelum digabung ini bulan Agustus sudah ada kabupaten di Kebumen. Itu ada sejarahnya, keturunannya itu dibaca, jangan di shooting itu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Siap. Oke, teman-teman. Bisa kita lihat ini silsilah dari RA Krat Kolopaking 3 Klaten Ajeng. Kratnya mungkin apa ini ya? Kolopaking. Kratnya apa, Mbah? Kanjeng Ratu Agung nggih. Ya mungkin Kanjeng Ratu Agung. Oh, Adipati Temenggung, Kolopaking 3. Nah, ini Raden Ajeng Tampeng Nio. Istri RM Soleman Kertawangsa. Dari pernikahan beliau menghasilkan keturunan anak yaitu KRT Endang Kertawangsa RA Mulat. Jadi 2 anak ini. Terus menantunya RA Jati Arum, R Condro Dahono, R Kerto Laksono, dan memiliki cucu 5 cucu kayaknya ini. Kertawangsa Ganda Wijaya atau Ki Bongge, Kertawangsa Chandra Wijaya atau Ki Legowu, RA Gunung, R Bintara Aji Wijaya, R Harjo Jatmiko. Kiprahnya ya, karena mungkin menjunjung tinggi kebesaran, kedaulatan daerahnya, wilayahnya, negaranya. Bisa kita lihat bagaimana lokasi pemakamannya. Ya hanya segini teman-teman. Memang kalau ini campur jadi satu dengan komplek Temenggung Kolopaking yang ada di sana, mungkin ini bisa makan tempat. Jadi dibuatkan terpisah. Sudah ada perhatian dari Dinas Pemerintah Kabupaten Kebumen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dulu belum ada ini. Nah, ini tanjakannya. Yang saya sayangkan itu belum ada akses jalan yang menuju ke sana.
Oke, kalau gitu saya akhiri dari menguak histori pemakaman ini. Dan untuk yang sudah support, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada mungkin kesalahan dari tutur kata saya maupun dari pengambilan video yang ada di sekitar sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan salam subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.